Halo, saudaraku, ketika saya menerima buku ini, Mutiara yang Terjaring, yang diterbitkan oleh Pusdatin Puandri, yang didukung oleh Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, saya sangat terkejut sekali bahwa di Riau ternyata banyak tokoh perempuan yang luar biasa, dan hanya beberapa saja yang terjaring dalam buku ini. Nah, kenapa hanya beberapa? Itu Pusdatin Puandri menyebarkan angket yang bekerja sama dengan media massa, dan masyarakat diminta untuk memilih. Dan terpilihlah beberapa tokoh perempuan Riau yang ada dalam buku ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis yang telah mendampingi kami dalam produksi video ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Septina Primawati Rusli Zainal yang telah mengizinkan kami untuk bisa menayangkan video ini di channel YouTube Gardiawan Channel, dan juga kepada Ibu Rahmita. Saudara-saudaraku, semoga video ini yang berisikan tokoh-tokoh perempuan Riau dari berbagai kalangan, baik pendidik, politik, budayawan, pengajar, dan anggota dewan, akan ditampilkan di sini. Jika Anda menginginkan buku ini, silakan kontak Pusdatin Puandri. Selamat menyaksikan. Jika lautan menjadi tinta, pohonlah pencatat ilmunya. Terkubur di lautan sekian lama, mutiara kini telah berada di tengah kita. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang berada di wilayah Sumatera. Keberadaan Provinsi Riau dan eksistensinya sampai saat ini tidak lepas dari dukungan para kaum perempuan Riau, mulai dari pendirian Provinsi Riau sampai saat ini. Di antara begitu banyak kaum perempuan yang sudah memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan di Riau, ada beberapa orang yang memberikan landasan terhadap masyarakat Riau, yaitu landasan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan formal, agama, politik, organisasi, kesenian, budaya, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan sekali, perempuan yang sudah berjasa ini belum terdata dan terdokumentasi dengan baik. Melihat hal ini, maka Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau merasa terpanggil untuk segera mengisi kekosongan data tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya yang melibatkan para pakar di bidangnya, dan tidak lupa juga melibatkan masyarakat Riau melalui usulan mereka yang dikirimkan melalui koran lokal Riau. Biografi rekam jejak perempuan Riau ini bermuara pada perjuangan yang tidak kenal lelah hingga mencapai keberhasilan. Ada yang bergerak dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya Melayu seperti Encik Hasnah, Mas Sajo, dan Wak Setah. Jadi saya berusaha belajar sama emak saya sendiri, mana yang emak saya nggak bisa. Umpamanya
ada 1, 2, 3 yang tidak bisa, saya belajar dengan orang tua. Belum ada perhatian, itu aja yang saya sedihkan ya Pak. Saya ingin mengembangkan, bantu orang-orang kampung kami ini, banyak susah Pak. Walaupun tidak ada perhatian, saya berusaha juga membantu masyarakat yang butuhkan. Ini tenanan ini, tenanan awal. Sultan Siak yang bilang, jangan dihilang-hilangkan. Walau macam mana anak cucu kita ni akan datang nanti. Jadi cito ajo keramat, ajo sati, ajo petuah. Kalau aku lah mati no lain leh. Sejarah aku ancak cito kok. Bukan cito dongeng, ada lako, keturun nanti. Kalau maulah pemerintah dikembangkan lah betul. Tak sebagailah agak dibukukan. Agak diapalah sepajo jangan hilang cerita. Di masa Kesultanan Sultan Syarif Qasim II di Siak, jarang sekali kaum perempuan yang konsen dalam memperjuangkan dunia pendidikan. Di antara kaum perempuan yang ada saat itu, yang berjuang di dunia pendidikan adalah Tengku Agung Syarifah Latifah di Siak. Dengan mendirikan lembaga pendidikan yang khusus memperhatikan keterampilan perempuan yang diberi nama Sultanah Latifah School. Kemudian di era kemerdekaan, salah satu tokoh perempuan yang konsen terhadap dunia pendidikan adalah Khadijah Ali di Pekanbaru. Selain di bidang pendidikan dan kesehatan, beliau juga dikenal sebagai mubalikat. Semua itu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan Riau. Perempuan Riau yang rekam jejaknya di bidang politik, parlemen, dan organisasi juga ada. Sejak dari Masyumi Muslimah, sekarang saya jadi pengurus sekretaris. Sampai kepada Nahdlatul Ulama, sampai kepada Golkar. Perempuan itu yang negara. Apabila baik si wanita, maka baik adalah negara. Apabila rusak wanita, maka rusak pula negara. Di organisasi kita berjuang untuk bekerja untuk kepentingan orang banyak. Di legislatif itu kita berjuang juga untuk kepentingan orang banyak dalam skop yang lebih besar. Yang duduk sebagai anggota legislatif kena membuat undang-undang, kebijakan-kebijakan, hendaklah juga mempunyai dasar pendidikan. Perlu pendidikan ini sebagai basic dalam kita terjun berpolitik. Karena di bidang politik itu banyak yang bisa kita pikirkan, kita sumbangkan. Di situ kita bisa mengambil suatu kebijakan, bisa menentukan suatu keputusan, suatu kebahagiaan tersendiri buat saya bahwa saya sudah mampu memberikan yang terbaik untuk daerah Riau dan negara Republik Indonesia. Ketika saya mulai menggeluti dunia politik, mulai dari peranan wanita sampailah menjadi wakil ketua, saya mengusulkan untuk orang Talang Mama ini dibuatkan rumah. Ibu ingin mendengar kalau Riau ini suatu waktu dipimpin oleh seorang wanita gubernurnya. Kalau Riau juga punya pemimpin atau gubernur perempuan, insya Allah juga Riau akan kurang korupsinya. Gerakan pembebasan libertarian yang tertanam semenjak usia dini telah mendorong beliau terjun sebagai pejuang semenjak usia remaja. Baginya, perjuangan dapat dilakukan dalam berbagai medan, bukan saja saat-saat berperang, tetapi juga di sekolah, di rumah sakit, di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Sosok pejuang perempuan yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cantik secara jiwa serta pandai. Semasa hidupnya, beliau aktif di berbagai macam organisasi. Kosgoro, Golkar, Bidan Indonesia, IWAPI, dan organisasi veteran adalah tempat di mana beliau mendharma baktikan hidupnya. Sosok yang ulet, tegas, dan pintar, serta keibuan adalah gambaran yang tepat bagi beliau. Semasa hidupnya, beliau adalah aktivis perempuan yang giat memperjuangkan kaum perempuan.
Kiprahnya dalam memperjuangkan aspirasi hak-hak perempuan semakin tersalurkan dengan menjadi anggota DPRD Gotong Royong. Selain itu, ada juga yang berjuang memberdayakan perempuan dan masyarakat Riau melalui kepemimpinan organisasi. Saya ini senang berorganisasi itu. Kita kan terkukun rumah aja. Semuanya kita tidak tahu. Masalah orang-orang lain kita tidak tahu, apapun tidak tahu. Kalau ada organisasi ini kan sakit, senang semua kita tahu. Teman-teman kita tahu. Apa semuanya yang kita perjuangkan. Untuk bidang sosial, saya memang sudah terbiasa melihat situasi di dalam keluarga saya, terutama kegiatan ibu, karena itu barangkali juga menular barangkali ke saya, dan sampai saat ini saya memang lebih banyak menekuni ke kegiatan-kegiatan sosial. Ketika suami mendapat amanah menjadi bupati di Kabupaten Indragiri Hilir, ketika itu juga di sana sedang merintis untuk mendirikan salah satu perguruan tinggi yang sekarang dinamakan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sri Gemilang, dan saya menjadi ketua. Pendidikan ini sangat penting bagi kita semua. Satu perempuan yang kita didik berarti sama dengan kita mendidik satu generasi. Kami itu aktif di organisasi wanita, yang terakhir sekali adalah BKMT. Pada waktu saya sebagai anggota DPR, ya, Kampung Muara Nikum pindahnya dari pinggir Lubuh itu ke sini juga termasuk argumentasi dari saya Komisi E, agar karena di sepanjang ini banyak yang kena banjir, tapi alhamdulillah terpilihlah Muara Nikum ini yang masyarakatnya dipindahkan ke sini. Perempuan Riau ini memang tidak ada bandingannya Riau. Jadi waktu membangun Mesir Raya itu macam itulah, dia sudah tua. Dia ada berkurus sendiri, diadakan satu ketuanya, siapa yang memegang keuangan, siapa apa itu saja. Mau disuruh ke tanah lagi dan di semen, sekeliling itu perempuan yang isinya ada campur laki-laki, tak boleh. Kini beliau telah tiada. Namun beliau telah banyak berjasa bagi masyarakat Riau dalam menghapus kebodohan dan mencerdaskan bangsa melalui media pendidikan dakwah Islam. Tak salah apabila beliau memiliki moto hidup, yaitu jangan pernah merasa tua untuk menuntut ilmu, jadikan diri bermanfaat untuk agama, masyarakat, dan negara. Dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, serta berkaryalah. Di usianya yang ke-92 tahun saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Di mana beliau dalam keadaan sakit, terbaring di tempat tidur. Selama aktif di organisasi NU, banyak kegiatan keagamaan yang beliau lakukan. Antara lain, mendirikan pengajian, grup rebana, dan gambus. Setiap ada kegiatan, beliau selalu menjadi penggerak dan terdepan. Mereka jelas menekuni bidang yang beragam, namun ada benang merah yang dapat menyatukan mereka, yaitu adanya visi yang kurang lebih sama untuk pemberdayaan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat Melayu. Mereka adalah perempuan yang menjadi istri, ibu, sekaligus guru masyarakat. Perjuangan para tokoh perempuan Riau ini sungguh sangat menarik, karena setiap tokoh memiliki perhatian dan kecenderungan tidak hanya pada satu aspek perjuangan saja. Ada yang berjuang di bidang pendidikan, di samping tetap berusaha mengangkat seni budaya Melayu seperti Encik Hasnah, yang mempunyai madrasah. Mereka yang berjuang di bidang politik sambil mengolah lembaga pendidikan, seperti Maimanah Umar, Rahma Hamid, dan lain sebagainya. Selain mendirikan sekolah, ada juga yang mendirikan rumah sakit dan panti asuhan, seperti Khadijah Ali dan Encik Azizah Ali. Saat ini, kaum perempuan di Provinsi Riau bisa berkarya di berbagai bidang ini semua, tidak lepas berkat perjuangan para tokoh perempuan Riau yang ada dalam biografi kolektif Mutiara yang Terjaring.
Tentunya masih banyak mutiara-mutiara di berbagai wilayah Provinsi Riau yang belum terjaring. Semoga di masa mendatang, mereka yang belum terjaring akan masuk pada jaring berikutnya. Saudaraku, Anda semua sudah melihat video mutiara yang terjaring yang berisikan tokoh-tokoh perempuan Riau yang luar biasa, bisa menjadi inspirasi kita semua. Semoga ini bisa menambah semangat kita. Iwan Gardiawan, ciao!